Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Yuk, kalau sudah siap, Bu Stella akan mengajak anak-anak di rumah beserta orang tua untuk memperhatikan materi pembelajaran hari ini. Masih di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Untuk subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Hari ini Bu Stella akan berfokus pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan SPDP. Anak-anak, langsung saja yuk kita mulai. Sudah siap kan? Oke anak-anak, kita mulai topik pembelajaran kali ini. Bu Stella akan mulai dengan Bahasa Indonesia, yaitu penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Sampai sini anak-anak sudah paham? Dibaca lagi ya. Oke, di sini Bu Stella punya 3 contoh untuk penggunaan huruf kapital. Anak-anak bisa perhatikan di kotak yang berwarna merah. Bu Stella bantu bacakan dari sini ya. Sebelum belajar, kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak silahkan tuliskan huruf kapital pada Tuhan Yang Maha Esa. Di awal kata itu hurufnya kapital atau besar ya. Meskipun dia berada di akhiran kalimat, anak-anak tetap menuliskannya sebagai huruf kapital. Ya. Lalu yang kedua ada berdoalah kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini sebagai kata ganti Tuhan, maka huruf kapitalnya dituliskan pada kata Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Silahkan dituliskan hurufnya kapital atau besar di awal pada sebuah kata. Lalu kenapa Bu kata dan pada poin yang kedua tidak besar huruf depannya? Atau huruf kapital dari dan itu kenapa tidak digunakan? Karena dan ini merupakan kata hubung atau kata yang menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat yang akan digunakan. Maka tidak perlu digunakan sebagai huruf kapital. Yang terakhir di sini kamu tidak perlu gelisah karena ada Tuhan yang Maha Tahu. Lagi-lagi di sini diutarakan untuk Tuhan dan anak-anak menuliskannya dengan huruf kapital meskipun dia berada di akhiran pada kata Tuhan yang Maha Tahu. Ini sudah Bu Stella berikan tanda tebal pada hurufnya jadi anak-anak bisa mengikuti ya. Oke, Bu Stella lanjut. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan melihat penggunaan huruf kapital pada nama diri. Anak-anak baca juga dari rumah ya. Ikuti bersama Bu Stella. Kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri. Nama diri adalah nama seseorang. Contohnya nama Bu Stella, Maria Stella Dian Paramita. Maka di awal itu menggunakan huruf kapital semua pada setiap kata. M besar, S besar, D besar, P besar. Gitu ya, anak-anak. Nah, karena tadi kita sudah melihat penggunaan huruf kapital, sekarang kita akan belajar tentang penggunaan tanda titik dalam kalimat. Anak-anak, saat menulis sebuah kalimat,
kamu juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Supaya apa? Mempermudah anak-anak ketika membaca sebuah kalimat. Apabila tidak diakhiri dengan tanda titik, maka sang pembaca tulisan akan kesulitan dalam memberhentikan ketika dia sedang membaca. Begitu ya, anak-anak. Lalu, untuk contohnya, di sini Bu Stella tampilkan satu contoh, yaitu Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama. Nah, di kalimat ini di akhir kalimat diberikan tanda titik. Dan yang perlu kita lihat, nama Fitri dan Komang di sini menggunakan huruf kapital atau besar. Karena nama orang, seperti yang sudah Bu Stella sampaikan di slide yang tadi. Oke. Lalu kita akan melihat menggunakan tanda titik dalam percakapan. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Ingatkah anak-anak tentang aturan penggunaan tanda titik dalam kalimat? Ayo, masih ingat tidak? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Pada saat anak-anak membuat percakapan, itu ada titik 2, tanda petik, lalu kalimat yang akan diucapkan oleh tokoh, anak-anak juga tetap berikan tanda titik di situ, baru tanda petik. Diingat-ingat ya. Nah, anak-anak, supaya lebih jelas lagi tentang pembahasan sebelumnya, Bu Stella akan memaparkan sebuah percakapan. Ada 3 orang anak laki-laki yang menggunakan seragam pramuka seperti yang tertera pada tampilan handphone ataupun laptop ataupun tablet milik anak-anak. Di sini Bu Stella akan berikan contoh percakapannya dan bentuk penggunaan tanda titik. Kita mulai ya. Wah, hangat ya berada di dekat api unggun. Iya, kamu benar, Rudi. Selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan sangat terang. Walaupun begitu, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh berada terlalu dekat dengan api unggun, Rudi, Jonas. Nah, anak-anak, perhatikan di sini di setiap kalimat pada percakapan, ya. Di sini diakhiri dengan tanda titik. Seperti itu maksudnya. Ya, supaya mempermudahkan orang yang membaca. Oke? Kalau tadi kita sudah belajar tanda titik, sekarang kita akan belajar tentang penggunaan tanda tanya dalam percakapan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat untuk menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Saat membuat kalimat tanya, anak-anak harus memberi tanda tanya. Ting, di akhir kalimat. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Lalu untuk kalimat tanya dalam percakapan, kata tanya apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak suatu peristiwa. Sedangkan untuk kata tanya mengapa itu untuk menyatakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kalimat tanya digunakan saat anak-anak ingin mengetahui secara detail atau lebih rinci. Karena tadi materi bahasa Indonesia sudah Bu Stella sampaikan, sekarang Bu Stella mau menyampaikan tentang materi SBDP. Penasaran? Langsung aja ya kita mulai.
Untuk tekanan kuat dan lemah pada lagu. Pernahkah anak-anak menyanyikan lagu Kasih Ibu? Lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud itu. Pernah enggak? Lagu Kasih Ibu itu berpola 2 ketukan pada setiap birama. Masih ingat dengan lagu Kasih Ibu? Seperti ini contohnya. Maaf ya kalau Kristena suaranya jelek. Kasih Ibu kepada beta. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Pasti sudah pernah mendengarnya atau menyanyikannya kan? Nah, tekanan kuat dinyanyikan pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah dinyanyikan pada ketukan kedua. Nah, anak-anak tadi tekanan kuat dan lemah pada nada ya atau pada lagu. Sekarang ini ada panjang dan pendek nada pada lagu. Khususnya untuk yang Bu Stella tampilkan ini, yang ada di atas, mana sih? Sana, di atas. Itu lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Nah, ini liriknya. Anak-anak bisa perhatikan di situ ada lirik lagu atau partitur Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Nah, anak-anak lihat dimulai dengan 0 itu artinya diam. Lalu ada angka-angka itu menunjukkan notnya. Nah, anak-anak lihat ada angka seperti 1, 3 atau do, mi di awal yang berbunyi 1, 1. Nah, itu ya anak-anak, itu untuk satu ketukan. 1, 1. Seperti itu. Sedangkan lagu yang panjang itu nanti Bu Stella jelaskan di belakang. Kurang lebihnya untuk yang panjang dan pendek pada saat kita melihat teks itu seperti itu. Jadi ada panjang pendek. Oke. Nah, anak-anak, karena penjelasan yang tadi masih kurang lengkap, ini Bu Stella jelaskan lebih detail lagi ya. Untuk nada yang panjang dibunyikan satu ketukan, misalnya pada not yang angkanya 1 dan 3. 1 itu dibunyikan dengan satu ketukan, sedangkan 3 dibunyikan dengan satu ketukan juga. Jadi, lalu nada pendek dibunyikan itu 1 sampai 2 ketukan, misalnya 4 dan 3. Atau fa sama mi. Fa dibunyikan 1 sampai 2 ketukan. Mi juga. Gitu. Kurang lebihnya ya anak-anak. Oke, anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang tekanan kuat lemah nada panjang pendek ya. Sekarang kita bisa melihat tentang bernyanyi diiringi alat musik ritmis. Anak-anak kan sudah mempelajari tekanan kuat dan lemahnya pada lagu. Juga sudah belajar nada panjang dan pendek. Anak-anak bisa nih menentukan kuat lemah atau panjang pendek nada menggunakan alat musik ritmis. Contohnya itu alat musik pianika. Siapa di sini yang suka bermain alat musik? Ayo angkat tangan. Nah, sudah semua materi Bu Stella sampaikan anak-anak. Kita sudah berada di paling ujung video pembelajaran kali ini. Nah, Bu Stella akan berikan tugasnya, yaitu tugas hari Rabu tanggal 7 April 2021. Yang pertama, anak-anak diminta untuk mengirimkan video. Ya, video menyanyi lagu Pergi Belajar. Anak-anak bisa lihat di situ ada teksnya yang Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud di buku Pupena 2D halaman 106 ya. Anak-anak diminta untuk menggunakan seragam lengkap hari Rabu dan menyanyikan lagu Pergi Belajar yang kurang lebih lagunya seperti ini. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ya kurang lebih begitulah. Nah anak-anak bisa belajar dulu, minta tolong mama atau papa untuk
mengajari bernyanyi lagu itu, atau boleh langsung lihat di YouTube, banyak banget contohnya lagu untuk pergi belajar, tapi anak-anak bisa searching yang ciptaannya Ibu Sud. Boleh menggunakan iringan ataupun tanpa iringan. Nanti kalau sudah, hasil videonya dikirim ke Google Classroom. Oke anak-anak, semangat! Jangan lupa minta tolong bantuan orang tuamu ya untuk merekamkan video. Oke, selesai sudah video pembelajaran jarak jauh hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah meluangkan waktu, mungkin bersama dengan orang tua, untuk menyaksikan video pembelajaran hari ini. Bu Stella, mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi hari ini terlalu cepat atau kurang jelas. Anak-anak bisa menanyakan langsung ke Bu Stella atau Bu Silva atau Bu Hani ya. Nah, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan see you next video. Bye-bye.